Mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Tengah Minggu dari Assembly Church malam ini. Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Sesuai dengan tema gereja di bulan November ini, maka tema Renungan Tengah Minggu malam ini adalah Persekutuan Orang Kudus. Sebelum memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan malam ini kami dapat belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Tolong urapi ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah arti dari persekutuan orang kudus? Di khotbah dan di renungan tengah minggu sebelumnya, Pastor John dan Pastor Anna telah menjelaskan bahwa persekutuan orang kudus adalah kumpulan orang-orang berdosa yang telah dipanggil keluar dari cara hidup yang lama atau cara hidup dunia melalui salib Kristus, dan telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Orang-orang ini telah dilayakkan dan dikuduskan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Persekutuan orang kudus ini adalah gereja. Dan sebagai persekutuan, ini bukanlah individu yang berdiri sendiri-sendiri, tapi individu-individu yang bersekutu dan bertindak bersama. Salah satu arti kata persekutuan adalah ikatan, yaitu orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Jadi ada kesamaan tujuan dan keinginan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, waktu Perang Dunia Kedua kita ingat ada tentara sekutu, yaitu gabungan dari beberapa negara yang bekerja sama untuk memerangi musuh yang sama. Sebagai gereja atau persekutuan yang orang kudus, yang ingin dicapai dari persekutuan ini adalah yang pertama, untuk bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, untuk saling menopang dan menolong sesama saudara dalam persekutuan ini. Dan yang ketiga, untuk mengabarkan berita keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada orang lain. Renungan malam ini saya beri judul Persekutuan Orang Kudus yang Berdampak Positif. Ada dua aspek dari tujuan persekutuan orang kudus ini, yaitu pertumbuhan rohani dan tindakan kita. Pertumbuhan rohani dapat ditumbuhkan, dibina, atau dirawat melalui ibadah, melalui mendengar firman Tuhan, dan pendalaman Alkitab. Di gereja kita ada grow class dan ada connect group. Di grow class ini kita belajar bersama untuk mengerti lebih dalam dari firman Tuhan dengan diskusi bersama. Sedang di Connect Group, selain kita berdiskusi tentang firman Tuhan, kita juga sharing pengalaman hidup bersama dengan Tuhan untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Kita juga dilatih untuk mengembangkan talenta yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Misalnya dalam memimpin pujian, untuk mengajar, untuk menasehati, atau untuk mendoakan orang lain. Mari Bapak Ibu yang belum ikut dalam Grow Class atau Connect Group, saya undang untuk segera bergabung supaya pertumbuhan rohani kita terus meningkat dan makin kuat. Selain dari pertumbuhan rohani, yang tidak kalah penting dari persekutuan orang kudus adalah tindakan saling mendorong dan dengan penuh komitmen. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di Markus
pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Judul perikop ini adalah orang lumpuh disembuhkan. Peristiwa mujizat Tuhan Yesus ini juga tertulis di Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai yang ke-8, dan di Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 yang mengatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar dari mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Sedikit latar belakang, saat peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus telah dikenal sebagai penyembuh orang-orang sakit dan mengusir setan-setan. Saat itu Yesus sedang mengajar di rumah. Dan karena banyak orang yang mau disembuhkan, maka rumah itu penuh sesak. Sehingga orang tidak dapat masuk ke dalam. Bahkan di muka pintu pun tidak. Alkitab tidak menulis dari mana orang lumpuh ini datang. Tapi pasti mereka berharap akan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dan iman percaya ini bukan hanya dari orang yang lumpuh itu saja, tapi juga dari para pengusungnya. Ini adalah contoh nyata dari tindakan persekutuan orang percaya. Kelima orang ini percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Dan diperlukan persekutuan atau ikatan yang kuat untuk mencapai tujuan ini. Kalau tidak, mungkin mereka sudah patah semangat atau habis tenaga untuk menggotong orang sakit ini karena ingin cepat-cepat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya percaya di tengah perjalanan mereka juga saling menguatkan ketika semangat yang lain mulai kendor. Diperlukan kerjasama dan keharmonisan yang baik untuk mengusung si lumpuh, supaya ia tetap terbaring dalam posisi yang nyaman. Tantangan yang mereka hadapi tidak berhenti saat mereka sampai di rumah itu. Rumah sudah penuh sesak, bahkan untuk sampai di depan pintu saja tidak bisa.
apalagi dengan membawa usungan. Tapi keempat orang ini tidak putus asa. Mereka tetap berusaha untuk membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Mereka naik ke atas atap dan membuka atap rumah tersebut. Bapak Ibu, keadaan rumah orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus adalah atapnya datar. Jadi ini agak berbeda dengan keadaan rumah kita sekarang, di mana posisi atapnya itu sedikit miring atau berbentuk segitiga. Atap rumah orang Yahudi ini terbuat dari kayu ranting, juga dari jerami dan tanah liat. Keempat orang ini bekerja sama untuk membuat lubang di atap ini, untuk menurunkan usungan orang yang lumpuh. Pasti memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk membuat lubang yang cukup besar supaya usungan tersebut bisa diturunkan. Akhirnya, mereka berhasil membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada beberapa akibat atau hasil dari mujizat Tuhan Yesus kepada kelompok orang yang berbeda-beda. Kelompok yang pertama adalah kelompok pengusung orang lumpuh ini. Ayat kelima mengatakan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Iman yang tetap bertahan melewati tantangan dan rintangan. Iman yang bukan didasarkan pada apa yang kelihatan di depan mata mereka. Tapi apa yang mereka percayai, bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan teman atau saudara mereka itu. Seperti yang tertulis di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus melihat iman kelima orang ini. Dan iman mereka kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Persekutuan orang kudus akan menopang dan mendukung iman setiap orang di dalamnya untuk tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Dukungan mereka kepada saudara atau teman yang lumpuh ini adalah tindakan nyata. Apakah kita memiliki passion atau semangat yang sama seperti para pengusung ini dalam membawa orang-orang yang membutuhkan kepada Tuhan Yesus? Walaupun ada tantangan atau rintangan yang melemahkan iman dan semangat kita. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Ada beberapa kegiatan di gereja kita sebagai kesempatan untuk melayani sesama tubuh Kristus. Setiap hari Sabtu pagi gereja mengadakan doa bersama, di mana secara korporat kita mendoakan anggota jemaat yang sakit atau yang memerlukan pertolongan. Kebutuhan juga kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan hal-hal lain yang perlu dukungan doa. Gereja juga memiliki tim yang mengunjungi dan melayani orang-orang jemaat-jemaat yang sakit atau jemaat-jemaat yang karena keterbatasan fisik tidak dapat berbakti lagi di gereja. Mari Bapak Ibu kita terapkan ayat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 yang mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan di mana kita dapat melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Saat kita melayani, marilah kita melayani dengan semangat dan dengan komitmen yang tinggi. Saat kita melayani sesama, berarti kita melayani Allah. Jika Bapak Ibu tergerak untuk ikut dalam pelayanan-pelayanan ini, atau pelayanan-pelayanan lain di gereja kita,
bisa menghubungi Pastor John atau Pastor Herni Halim. Akibat yang kedua dari mujizat Tuhan Yesus ini adalah bagi orang lumpuh itu sendiri. Jika saya berada di posisi orang lumpuh itu, saya akan bertanya-tanya. Teman-teman saya sudah bersusah payah mengusung saya, membawa saya kepada Tuhan Yesus, tapi perkataan atau tindakan pertama yang Tuhan lakukan bukanlah meletakkan tangannya pada tubuh saya atau tindakan kesembuhan lainnya, tapi mengatakan bahwa dosa saya sudah diampuni, seperti tertulis di ayat yang kelima. Ini bukan yang saya harapkan atau inginkan, dan ini mungkin bukan yang orang lumpuh itu harapkan dan inginkan juga. Bapak Ibu, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya untuk pemulihan fisik kita saja. Mujizatnya bersifat komprehensif untuk kesembuhan jasmani dan rohani kita. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Orang lumpuh ini bukan hanya mendapatkan kesembuhan dari lumpuhnya saja, tapi terlebih dia mendapatkan pengampunan dosa. Karena dosalah, maka manusia menderita kesakitan dan kesusahan, bahkan kematian saat jatuh di Taman Eden. Dengan pengampunan dosa, berarti orang lumpuh ini harus meninggalkan kehidupan lama dia, kehidupan dalam dosa, dan berbalik 180 derajat kepada hidup di dalam Kristus. Dan hal ini juga berlaku untuk saya dan saudara. Apakah saya dan saudara telah meminta pengampunan dosa dari Tuhan? Anugerah dan kemurahan, grace and mercy, dari Tuhan tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Jangan tunggu lagi. Mintalah pengampunan dosa kepada Tuhan dan bertobatlah. Ingat definisi persekutuan orang kudus di awal renungan tadi? Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jaga kehidupan kita dan minta pimpinan Roh Kudus supaya kita selalu hidup dalam kekudusan sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus. Baru di ayat ke-11 Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya. Perintah pertama untuk bangun, hal ini untuk menguji iman orang lumpuh ini. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa orang lumpuh ini sudah diampuni, posisi dia masih dalam keadaan terbaring di atas tempat tidurnya. Mungkin dia tidak merasakan suatu perbedaan atau kesembuhan secara fisik. Tapi ketika dia bertindak dalam iman dengan bangun dari tempat tidurnya, maka mujizat kesembuhan itu terjadi. Perintah kedua dari Tuhan Yesus adalah untuk mengangkat tempat tidurmu. Berarti dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri yang sebelumnya ditopang oleh orang lain. Sekarang orang lumpuh itu dapat menolong dirinya sendiri dan juga menolong orang lain. Apakah kita, saudara dan saya, yang telah diberkati dan menerima pertolongan Tuhan, telah menjadi berkat dan memberi pertolongan kepada orang lain? Dan perintah yang ketiga adalah untuk pulang ke rumahnya. Berarti ini adalah arah yang orang lumpuh ini harus tempuh. Orang lumpuh ini tidak menyaksikan perintah Tuhan Yesus. Dia segera melakukan perintah Tuhan dan mujizat kesembuhan terjadi. Saya percaya
Ketika orang lumpuh ini dapat berjalan, maka bukan hanya dia sendiri yang merasakan sukacita, tapi juga teman-teman yang mengusungnya. Begitupun seharusnya reaksi kita ketika teman dalam persekutuan kita mengalami mujizat atau mendapat berkat dari Tuhan. Seluruh persekutuan harusnya bergembira dan bersyukur bersama. Akibat atau hasil ketiga dari mujizat ini adalah bagi orang-orang lain yang menyaksikan mujizat ini. Saya bagi ada dua kelompok, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang lain. Dan reaksi mereka sangat bertolak belakang. Di ayat ke-6 mengatakan, para ahli Taurat ini duduk di dalam rumah. Berarti mereka telah datang terlebih dahulu untuk mendengar ajaran Tuhan. Mereka tidak berdesakan di pintu atau di luar rumah. Atau mereka bisa duduk di dalam rumah karena orang Yahudi ini sangat respect, sangat menghormati kepada mereka. Tapi kita tahu bahwa motivasi mereka bukanlah untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, tapi untuk mencari kesalahan Tuhan. Walau mereka berpikir hanya dalam hatinya, waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu sudah diampuni, tapi Tuhan mengetahuinya. Dengan mujizat ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa kita. Dan ini bukan penghujatan kepada Allah, seperti yang ahli Taurat pikirkan. Saat kita bersekutu, apakah motivasi kita? Apakah untuk tumbuh bersama di dalam Yesus? Atau ingin mencari hal-hal lain untuk membenarkan diri kita? Atau membenarkan kebiasaan atau culture dunia yang kita ikuti? Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran kita. Tuhan Yesus tahu kita luar dalam. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Setelah dosa kita diampuni, marilah kita isi pikiran kita dengan pikiran dari Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat 8 yang ke-9 mengatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Tuhan Yesus mengecam perbuatan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bapak Ibu bisa baca selengkapnya di Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Janganlah kita mengikuti cara hidup mereka. Kelompok lainnya adalah orang-orang lain yang berada di tempat itu. Ketika mereka melihat orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan, mereka menjadi takjub dan takut. Mereka berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Di Injil Lukas dikatakan, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Dan akhirnya mereka memuliakan Allah. Melalui persekutuan orang kudus, nama Allah saja yang harus dimuliakan. Bukan nama individu, atau kelompok, atau nama gereja. Tapi hanya nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita simpulkan renungan malam ini. Agar persekutuan orang kudus mempunyai dampak yang positif. Yang pertama, melalui persekutuan orang kudus atau gereja, kita dapat bertumbuh rohani dan dapat bertindak
untuk menopang dan mendukung saudara-saudara seiman kita dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, jaga tujuan dan motivasi kita dalam bersekutu agar tetap benar. Bukan untuk kepentingan atau keangkuhan diri sendiri. Tetap berfokus pada Tuhan Yesus dan menyebarkan kasih-Nya kepada sesama. Dan yang ketiga, melalui persekutuan orang kudus, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Roh Kudus, tolong terus pimpin kami untuk menjaga kekudusan hidup kami, Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan telah memanggil kami. Dan pimpin gereja-Mu, Tuhan, supaya melalui gereja-Mu, iman kami makin dikuatkan, hidup kami berubah makin serupa dengan Tuhan, dan tindakan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Mengalir